Ya Pak, peran fungsi kecamatan tidak terlepas untuk membina di masing-masing desa. Namun untuk menunjang desa itu agar lebih maju, paling tidak desa itu bisa mendapatkan pendapatan asli desa itu sendiri. Nah, bagaimana langkah-langkah itu ke depan? Ya, terima kasih. Keterkaitan peningkatan daripada pendapatan asli desa ya. Kita sudah mendorong dan bergerak dan sekarang sudah mulai dari sektor pertanian yang jelas. Di dalam sektor pertanian itu bagaimana kami sudah mengembangkan lahan-lahan pertanian yang ada di warga, baik itu di desa-desa yang di pinggiran kota maupun yang di dalam kota yang masih ada ketersediaan lahan. Nah, kami beberapa bulan ini fokus ke desa dalam rangka membina para masyarakat desa agar melakukan kegiatan-kegiatan di lahan-lahan tidur mereka. Dan alhamdulillah untuk desa Natai Raya, Natai Baru, terus di Rangda ya, di Rangda, terus lagi di Medang Sari, Kumpai Batu dan lain sebagainya, itu sudah mulai menggeliat, menanam apa yang disarankan oleh pemerintah daerah maupun pusat, yaitu tanam sayur-sayuran termasuk lombok, tomat, terong dan lain sebagainya. Ini sudah mulai menggeliat di desa-desa dalam rangka bagaimana meningkatkan pendapatan daripada masyarakatnya. Terus keterkaitan yang lain juga dari sektor pertambangan, kami sekarang masih dalam tahap inventarisir pertambangan yang ada di wilayah Kecamatan Laut Selatan ini. Dan alhamdulillah untuk di wilayah Kecamatan Laut Selatan ini untuk sektor pertambangan masih belum eksploitasi ya. Mereka masih eksplorasi, mengurus perizinan dan lain sebagainya. Jadi belum ada yang mulai bergerak untuk pengolahan, tapi masih dalam tahap-tahap proses perizinan. Nah, kalau kita bicara dengan investor masuk gitu ya ke daerah yang mana investor itu tuh punya kontribusi enggak Bang untuk di masing-masing desa itu atau bagaimana kira-kira? Dari beberapa perusahaan yang sempat sosialisasi di wilayah Kecamatan Selatan, kami selalu menekankan kepada investor bahwa ketika mereka akan memulai operasi, maka yang kami minta pertama dari hal tenaga kerja, usahakan bagaimana separuh dari tenaga kerja yang dipekerjakan di perusahaan tersebut bisa diambil dari masyarakat lokal, terkecuali dalam tanda kutip para pekerja yang memang membutuhkan skill yang khusus, teknisi yang khusus yang tidak ada di kita. Itu boleh saja mereka mengambil dari daerah lain dan lain sebagainya. Tetapi yang bisa dikerjakan oleh masyarakat lokal, kami minta supaya diambil dari masyarakat, supaya mengurangi dari tingkat pengangguran dan juga meningkatkan pendapatan daripada masyarakat. Nah, kontribusi mereka kepada pemerintah daerah maupun pemerintah desa, saya harapkan juga akan mengalir, dalam artian nanti harus ada pembicaraan khusus setelah itu siap untuk operasional. Tapi sekarang belum operasional, mereka masih dalam tahap perizinan. Nah, tapi kalau saat ini kita melihat ke belakang dari beberapa pertambangan itu, yang dulunya kan ada sumbangan pihak ketiga gitu ya Bang. Apakah itu memang dibenarkan atau memang ada regulasinya Bang? Nah, itu kebetulan untuk pihak ketiga itu tuh level kabupaten ya, yang sekarang dikelola di Bapeda. Jadi dalam artian CSR ya, CSR dari perusahaan-perusahaan itu dikelola di Bapeda terpadu. Nanti Bapeda yang mengatur CSR itu dipergunakan untuk kemana saja dalam rangka kegiatan pembangunan. Nah, mungkin harapannya selaku Camat Arsep. Selaku Camat Arus Selatan, saya mengharapkan investor yang akan masuk ke wilayah Camat Arus Selatan, seyogianya harus membicarakan dulu apa sih yang mereka bisa bantu kepada pemerintahan daerah dan pemerintah desa, supaya nanti pada waktu bergerak operasional atau eksploitasi tidak ada gejolak-gejolak di masyarakat, termasuk juga CSR kepada masyarakat sekitar, termasuk masyarakat-masyarakat yang sekeliling daripada perusahaan itu harus mendapatkan efek dominonya, dalam arti mendapatkan penghasilan yang betul-betul
eh, agar masyarakat itu merasai bahwa mereka punya perusahaan gitu. Jadi masyarakat sekitar kita harapkan menjadi pagar daripada perusahaan tersebut, bukan malah menjadi musuh kan gitu. Yang ada di kenyataan sekarang ya seperti sawit dan lain sebagainya, sepertinya masyarakat menjadi musuh perusahaan. Nah jadi sehingga masyarakat tidak merasa memiliki, akhirnya banyak demo dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengambil buah tanpa izin segala macam. Itu kan akibat tidak adanya komunikasi yang baik antara perusahaan dengan masyarakat. Nah oleh karena itu kita harapkan sebelum ini operasi, tolong dari pihak perusahaan betul-betul membicarakan hal tersebut kepada masyarakat melalui camat, kepala desa, lurah dan lain sebagainya supaya nanti sinkron sehingga seiring sejalan enak. Nah, berarti intinya paling tidak untuk rasa kebersamaan antara pihak perusahaan dengan masyarakat saling bersinergi gitu ya Bang. Terutama regulasi-regulasi yang memang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sebenarnya gitu ya, untuk menghindari supaya tidak terjadi miskonflik komunikasi gitu ya. Oke, demikian informasi yang kami dapatkan.